Halo teman-teman, saya lagi makan. Ini teman-teman, nggak kelihatan ya? Ini saya lagi makan. Nah, ini namanya sop angka. Teman-teman, saya mau cerita. Setiap hari suami saya itu selalu nontonnya itu tentang politik. Dan lagu yang dia dengar itu adalah lagu marsnya PDI. Gimana menurut teman-teman? Saya tuh setiap hari bosan mendengar yang disebut itu namanya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Sedangkan bisa dibilang itu tuh cuman hobi yang nggak menghasilkan sih mendengarkan hal yang kayak gitu ya. Tapi kok dia bisa tertarik ya tentang politik, saya juga kurang paham. Terus yang lucunya lagi, dia itu suka dengar orang ngomongin soal Pak Anies yang katanya pendukungnya itu nggak ada. Udah bukan nggak ada sih, udah nurun elektabilitasnya. Nah, terus dia rasanya nggak terima dengar kalau nama Pak Prabowo itu elektabilitasnya naik, teman-teman. Nah, menurut teman-teman, ada nggak sih orang lain selain suami saya yang setiap harinya seperti itu? Terus satu lagi yang lucunya itu, dia suka dengan lagunya PDI. Gimana ya, lupa saya marsnya itu gimana. Terus saya bilang lagunya Perindo lebih bagus lagi. Enggak, katanya, pokoknya saya sukanya sama lagunya PDI, katanya semangatnya tuh ada, katanya gitu. Teman-teman, ada nggak sih suaminya yang kayak gitu, atau istrinya kayak gitu, atau orang tuanya yang di rumah itu modelannya seperti suami saya? Lucu ya teman-teman, padahal mau siapapun yang presidennya, mau siapapun yang menang, kayaknya itu nggak terlalu gimana ya, berpengaruh langsung tuh nggak. Paling ya berpengaruhnya ya mungkin infrastrukturnya, mungkin yang lebih dibagusin, atau itu kan tergantung visi dan misi dari masing-masing capresnya ya. Kalau kayak Pak Jokowi kan infrastrukturnya di mana-mana tuh ada, bagus, jalan di kampung-kampung udah lumayan, udah dibagusin lah jalan di kampung-kampung gitu. Terus tolnya juga banyak, pelabuhannya juga udah ada nambah. Saya kan di Kalimantan Barat, di Singkawang itu kan kemarin sudah peresmian ya pelabuhan barunya. Nah, mungkin itu kan nggak berpengaruh langsung, tapi ya secara tidak langsung sih, jadi mobilitas kirim mengirim barang itu lebih cepat, atau maksudnya itu lebih lancar. Terima kasih untuk Pak Jokowi karena sudah memajukan negara Indonesia kita, bangsa Indonesia kita itu dalam 10 tahun ini. 10 tahun ini beliau sangat pembangunannya itu lumayan banyak dan juga berpengaruh untuk masyarakat miskin terutamanya ya, karena yang miskin itu nggak semua orang kampung itu miskin, tapi bisa dikatakan orang yang hidup di kampung itu ekonominya itu nggak setinggi orang yang hidupnya di kota. Maksudnya bukan ekonomi yang gimana ya, maksudnya materinya. Nah, dengan adanya pembangunan jalan, akses yang lancar, jadi
masyarakat miskin juga terbantu. Seperti dulu sulit untuk menyalurkan segala sembako. Nah, sekarang dengan jalan yang sudah lancar, jadi sembako lebih mudah untuk sampai ke daerah kita dengan harga yang cukup bersaing, nggak kayak dulu itu bisa dikatakan hampir bisa dikatakan dimonopoli ya, karena hanya sebagian orang saja yang berduit saja yang bisa buka penjualan sembako yang secara besar. Sedangkan sekarang agen-agen sudah bersaing. Ya, persaingannya lumayan sehat lah. Harganya bersaing, jadi masyarakat nggak gampang dibodohi lagi. Terus juga untuk telekomunikasi, untuk kelancaran informasi juga itu berpengaruh untuk perekonomian masyarakat kita. Walaupun dari segi pariwisata di daerah kami belum terlalu dijangkau, karena akses wisatanya itu masih gimana ya, kayak bukit gitu, itu belum terlalu bagus lah jalannya di sana. Jadi orang minatnya belum terlalu besar untuk wisata ke segala air terjun atau segala bukit. Nah, tapi kalau untuk satu lagi, di daerah kami mungkin karena dikorupsi kemarin dana dari Menteri Informasi dan Komunikasi, makanya jadi di sini masih tergolong ini kota loh ya, ini Nangapino, tapi sinyalnya itu di sebagian daerah tuh nggak ada. Kayak di tempat saya ini kan sudah termasuk kota, di belakangnya RSUD, tapi sinyalnya tuh kok minim gitu. Bahkan kadang nggak ada sinyal. Di sini hanya harapnya untung ada IndiHome. Kalau nggak ada IndiHome sih susah kami di sini untuk komunikasi. Jadi kebanyakan di sini komunikasinya pakai WhatsApp, aplikasi WhatsApp atau aplikasi lainnya seperti Facebook, pokoknya yang pakai jaringan internet. Kalau pakai jaringan telekomunikasi kayak langsung telepon gitu, itu kadang putus-putus suaranya. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Terima kasih. Semoga saya berjodoh untuk bertemu beliau suatu saat nanti. Amin. Bye-bye teman-teman.